Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Pesantren mempunyai wilayah sekitar 2,53 hektar dan jumlah penduduk 87.950 jiwa yang tersebar di 15 kelurahan. Dengan kondisi demografi tersebut, Kecamatan Pesantren mempunyai banyak potensi yang layak untuk diangkat. Potensi wisata, kuliner, industri, kampung keren, dan potensi UMKM. Dan kami senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh warga. Dengan slogan Kecamatan Pesantren Bisa. Bekerja, inovatif, santun, amanah. Kecamatan Pesantren Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Pesantren merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dipimpin oleh Kepala Kantor Widiantoro Esos MSI. Kecamatan Pesantren terdiri dari 15 kelurahan, 29 lingkungan, 129 RW dan 496 RT. Luas wilayah Kecamatan Pesantren 2.503 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 87.952 jiwa. Dilengkapi dengan fasilitas kesehatan sebanyak 3 puskesmas dan 10 puskesmas pembantu. Selain itu, di Kecamatan Pesantren terdapat sejumlah lembaga pendidikan, 32 TK, 37 SD negeri, dan 4 SD swasta, SLTP 2 negeri, dan 3 SLTP swasta, 1 SMU negeri, dan 1 SMU swasta. Kelurahan yang ada di Kecamatan Pesantren meliputi Kelurahan Blabak, Kelurahan Bawang, Kelurahan Betet, Kelurahan Tosaren, Kelurahan Banaran, Kelurahan Ngletih, Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Ketami, Kelurahan Pesantren, Kelurahan Bangsal, Kelurahan Burengan, Kelurahan Tinalan, Kelurahan Pakunden, Kelurahan Singonegaran, dan Kelurahan Jamsaren. Misi pelayanan Kecamatan Pesantren mewujudkan pelayanan publik yang dapat memuaskan pengguna layanan secara optimal. Misi pelayanan Kecamatan Pesantren mewujudkan pelayanan prima, mewujudkan pemerintahan kecamatan yang baik, mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan disiplin aparatur kantor kecamatan dan kelurahan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kantor kecamatan dan kelurahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat dan tepat, serta transparan. Moto Kecamatan Pesantren, kepuasan Anda adalah tujuan utama pelayanan kami. Janji layanan Kecamatan Pesantren, kami siap memberikan pelayanan terbaik bagi Anda dengan sepenuh hati. Kami siap memberikan pelayanan dengan ramah, cermat, dan profesional. Kami siap menjalankan tugas sesuai dengan pedoman prosedur tetap atau Standard Operating Procedure. Kami siap melayani Anda dengan cepat, tepat, dan pasti. Kami siap memproses perizinan dengan cepat, mudah, transparan, dan pasti. Kami siap menanggapi segala keluhan serta ketidakpuasan Anda atas pelayanan kami. Layanan yang ada di Kecamatan Pesantren: SKTM, Surat Keterangan Tidak Mampu; Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris; Dispenikah, Dispensasi Kehendak Pernikahan. Kecamatan Pesantren memiliki sejumlah potensi daerah yang menjadi unggulan di Kota Kediri. Kemoceng atau sulak bulu ayam.
Kemoceng yang dalam bahasa Jawa sering disebut dengan sulak, biasa digunakan untuk membersihkan perabot rumah tangga. Sulak yang terbuat dari bulu ayam banyak diminati oleh ibu-ibu rumah tangga karena cukup efektif untuk menyingkirkan debu serta tidak menimbulkan goresan pada permukaan perabot. Pusat industri sulak di Kota Kediri berada di Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren. Di Kelurahan Blabak, ada sekitar 40 unit usaha sulak baik formal maupun informal. Salah satunya adalah UD Aneka Karya yang beralamat di Jalan Raya Bulurejo nomor 176, RT 26, RW 09. Produk sulak Aneka Karya dijual dengan harga yang bervariasi sesuai ukuran dan jenis sulak. Area pemasarannya telah mencapai Jakarta, Bali, dan kota-kota lain di Jawa Timur. Sambal pecel Makti Kediri. Sambal pecel Mbakti Kediri. Sambal pecel Mbakti yang diproduksi Budi Handayani, salah satu warga Kelurahan Betet, mampu memproduksi sambal pecel hingga 2 ton tiap bulannya. Tak main-main pasar sambal pecel yang berlokasi di Jalan Sumerdasa, Kelurahan Betet, didistribusikan sampai Malaysia, Hong Kong hingga Dubai, Uni Emirat Arab. Untuk pasar lokal, sambal pecel Mbakti memiliki agen yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Sumber Banteng. Sumber Banteng adalah salah satu destinasi wisata alam air yang berada di Kelurahan Tempurjoyo. Tepatnya, lokasinya tak jauh dari PG Pesantren Baru. Dan yang tak kalah menariknya, konon masyarakat meyakini jika air yang ada di Sumber Banteng memiliki khasiat untuk penyembuhan penyakit. Selain menikmati kesegaran sumbernya dan wahana air, para wisatawan juga dimanjakan dengan keindahan ikan koi, wahana flying fox, dan naik perahu. Wisata ini sangat cocok untuk anak-anak karena di sumber ini terdapat seluncuran. Selain itu juga terdapat warung-warung yang berjejer menyuguhkan aneka makanan setelah Anda puas berwisata. Cupang. Melimpahnya kolam ikan di pemukiman warga membuat Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren Kota Kediri mendapat julukan Kampung Ikan, terutama jenis ikan cupang. Ikan warna-warni dengan sirip yang berumbai-rumbai. Yang terbanyak memang membiarkan ikan merenangi air kolam. Namun tak sedikit warga yang memakai akuarium mini serta botol mineral sebagai media pemeliharaan. Sedikitnya ada sekitar 200 peternak ikan yang terpusat di 2 RW, yakni RW 4 dan RW 5. Banyak ikan cupang hasil budidaya warga Ketami yang diminati pasar. Karena alasan itu, ratusan peternak ikan cupang hingga kini bertahan. Bahkan tak sedikit peternak ikan yang kerap mengirim ikannya sampai ke luar Pulau Jawa. Pecel Punten. Berkunjung ke Kota Kediri tak lengkap rasanya kalau belum mencicipi beragam kuliner khas daerah ini. Salah satunya pecel Punten yang terletak di Jalan Totok Kerot, Kelurahan Ketami, Pesantren Kota Kediri. Ya, kuliner pecel ini cukup tersohor di tengah pecinta kuliner Kediri karena cita rasa dan pelayanannya yang terbilang unik. Punten sendiri dikomposisi dengan rasa seperti nasi gurih yang dicampur santan dan kelapa yang dikenyalkan. Punten tersebut disajikan dengan tambahan beragam sayuran seperti kecambah, sawi, kacang panjang, kangkung, dan daun kenik. Punten disiram dengan bumbu pecel pada umumnya yang terbuat dari kacang tanah, dipadu bumbu rempah kemudian dihaluskan dan diberi sedikit air. Keunikan lain yang dapat dirasakan saat pelayanan para pegawainya terhadap para konsumen yang hadir. Secara bersamaan, para karyawan pecel Punten akan langsung meneriakkan kalimat yang sama untuk para konsumen usai menikmati hidangan. Matur suwun, benjang mriki malih nggih. Yang artinya, terima kasih, besok kesini lagi ya.
Teriakan para karyawan kompak tanpa dikomando sesaat setelah konsumen akan meninggalkan lokasi. Kampung Tahu. Sebanyak 34 pengrajin tahu terlihat berjajar sepanjang kurang lebih 2 km di Kelurahan Tinalan, Kota Kediri. Hanya berjarak 5 km di timur pusat Kota Kediri. Orang-orang menyebutnya Kampung Tahu. Berbeda dengan pusat oleh-oleh di kawasan pecinan, di sini wisatawan bisa merasakan sensasi melihat langsung proses produksi pembuatan tahu. Tak hanya diolah menjadi tahu takwa, saat ini tahu sudah diolah dengan beragam olahan seperti stik tahu, tahu wali, coklat tahu, dan beragam olahan lainnya. Tas anyaman plastik. Salah satu sentra pembuatan tas anyaman berbahan plastik berada di Kelurahan Tinalan Gang 4 di tengah-tengah Kampung Tahu. Industri rumahan ini sukses menciptakan sebuah inovasi baru dalam membuat kerajinan tas anyaman dari bahan baku plastik dan mampu mengubah kesan jadul pada tas anyaman tersebut menjadi sebuah tas yang menarik. Setiap minggu mereka menerima lebih dari 200 biji pesanan tas dari luar wilayah Kediri. Bakpao Kim Yen. Di Kediri, bakpao Kim Yen sudah cukup terkenal. Makanan tradisional Tionghoa ini akrab ditemui di Jalan Doho, jantung kota Kediri ketika sore. Gerobak dorong berwarna coklat dengan panci besar. Tulisan Kim Yen berwarna merah besar menambah ciri khas dari bakpao Kim Yen. Untuk dapat eksis sampai sekarang, Heri Wahyu Surono, warga Kelurahan Burengan, Kecamatan Kota Kediri, menuturkan bahwa kedatangan Kim Yen di Kota Kediri sejak 1974. Sang ayah Aruman membawa gerobak dan cita rasa Kim Yen ini dari warga Tionghoa Surabaya sekitar 1970 awal. Bisnis ini, kata Heri, sang pemilik, dibawa ayahnya ke Kediri karena perusahaan bakpao Kim Yen di Surabaya tutup dan berubah menjadi bisnis otomotif. Ada inovasi Kim Yen masa kini, yakni varian rasanya telah ditambah. Awalnya hanya ada 3 rasa, yakni kacang tanah, ayam, dan kacang ijo. Sedangkan kini ada rasa coklat dan rasa stroberi. Setiap harinya kurang lebih bisa terjual sekitar 1.500 bakpao. Kecamatan Pesantren. Bisa bekerja, inovatif, santun, amanah.